Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Sin Fasyang Sutra Teratai episode 111 dilengkapi dengan 3 jenis pengetahuan. Satu sifat yang terang sempurna pada dasarnya dimiliki dan alamiah, murni tanpa noda, tulen, dan berkilau. Di dalam diri kita semua memiliki sifat hakiki kebudahan. Di dalam diri kita semua memiliki satu sifat yang terang sempurna, yang sangat alami sudah dimiliki sejak lahir, serta sangat murni dan tanpa noda, sangat tulen dan berkilau. Setiap orang memiliki sebuah mutiara yang melekat pada diri kita. Sayangnya kita tidak mengetahuinya, bahwa semua orang memilikinya. Sayangnya juga kita tidak mengeluarkannya untuk digunakan. Kita menyeliputinya dengan noda batin dan kerisauan, selapis demi selapis. Sekarang kita telah mengetahuinya, mengetahui di mana letaknya. Itu terletak pada sifat hakiki. Seperti apakah sifat hakiki itu? Sifat hakiki terdapat pepatah yang mengatakan, sungai dan gunung gampang berubah, namun sifat asli manusia sulit diubah. Gunung dan laut dapat mudah berubah, baik diubah oleh manusia atau diubah oleh ketidakselarasan 4 unsur, maka akan berubah dengan sangat cepat. Namun sifat dasar kita, yang pada dasarnya sangat cemerlang dan murni, hanya saja kita menyelimutinya dengan noda batin selapis demi selapis. Jadi sekarang yang kita gunakan adalah kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk kemudian. Kita terus-menerus terpengaruh olehnya hingga menjadi seperti sekarang, sehingga sangat sulit mengubah watak kebiasaan itu. Sebenarnya bila kebiasaan itu kembali ke asalnya, itulah sifat asli kita. Oleh karena itu, ada yang mengatakan sifat asli manusia sulit diubah. Sifat hakiki pada diri setiap orang sejak semula memang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Ia adalah satu sifat yang terang sempurna, begitu alami, sudah ada sejak lahir dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Dalam kehidupan sekarang, kehidupan mendatang maupun kehidupan lampau, kita pada dasarnya memiliki sifat kebudahan yang alami, sempurna dan terang, semuanya tetap ada. Hanya saja kita menutupi sifat hakiki sejati itu, sehingga yang kita pakai hanyalah kebiasaan yang dangkal, mengikuti masa lalu dan masa depan, dan terus-menerus dipengaruhi oleh kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, sulit untuk mengubah tabiat kita. Itulah sebabnya saya senantiasa berkata kepada semua orang, dalam pelatihan diri, apa yang perlu kita perbaiki? Hanya perlu memperbaiki tabiat kita. Jika tabiat dan kehidupan setiap orang dijalani dengan sangat waspada, maka dengan perlahan dapat mendekati dan kembali pada sifat Buddha kita yang terang dan sempurna. Jadi ini tidak sulit, sangat sederhana, namun juga tidak sesederhana ini. Karena telah bertumimbal lahir di 6 alam kehidupan selama kalpa yang tidak terhitung lamanya, Buddha telah mencapai kebudahan untuk asamkhya kalpa. Sedangkan kita para makhluk bertumimbal lahir di 6 alam kehidupan selama kalpa yang tidak terhitung lamanya. Orang yang tercerahkan selamanya akan mencerahkan dirinya sendiri. Para makhluk yang memiliki sebersit pikiran delusi, maka akan terdelusi untuk waktu yang lama. Ini adalah perbedaan tipis antara tercerahkan dan delusi. Mengungkapkan kebajikan Buddha dapat memandu dari kebingungan menuju pencerahan. 3 kebajikan telah sempurna dan 10 gelar telah lengkap. Buddha selamanya demikian, dari waktu yang sangat lama sebelumnya telah mencapai kebudahan. Jadi mengungkapkan kebajikan Buddha, kebajikan ini pada dasarnya sudah sangat jelas terlihat. Oleh karena itu dia dapat memandu dari kebingungan menuju pencerahan.
Orang tercerahkan yang telah tersadarkan mencapai kebudahan adalah mengungkapkan kebajikan Buddhanya, agar semua orang mengetahui bahwa kamu berbeda dengan saya. Hanya terletak pada hal ini saja. Kamu, dia, dan saya juga memilikinya. Saya telah mengungkapkan sifat hakiki dari pencerahan diri yang pada dasarnya telah dimiliki. Seringkali mengatakan kepada semua orang, menampakkan wujud kebudahan, menampakkan 8 wujud untuk mencapai kebudahan. Ini juga mewujudkan satu hal agar semua orang selaras dengan prinsip kebenaran, sehingga manusia dan masalah di dunia harus menampakkan wujud seperti ini. Untuk membimbing setiap orang agar bersentuhan dengan prinsip kebenaran sehingga disebut menyatakan, pada dasarnya merupakan sifat hakiki yang bercahaya dan lengkap. Semua orang memilikinya, hanya saja telah tertutupi. Oleh karena ini, Buddha harus mencapai kebudahan. Pada dasarnya beliau sudah mencapai kebudahan, namun mengapa disebut mencapai kebudahan? Pada dasarnya merupakan sifat hakiki kebudahan, hanya saja menampakkan wujud kebudahan, harus memperlihatkan kebajikan Buddha, harus melalui pelatihan-pelatihan yang demikian. Telah memahami prinsip kebenaran ini, benar-benar masuk ke dalam batin, terlihat dari luar, inilah yang disebut dengan wujud kebajikan. Sehingga mengungkapkan kebajikan Buddha dapat memandu dari kebingungan menuju pencerahan. 8 tahap pencapaian kebudahan hanya saja diwujudkan ke dalam bentuk manusia dan masalah untuk membimbing semua orang agar kita dapat tersadarkan dari tengah kebingungan. Maka 3 kebajikan telah sempurna dan 10 gelar telah lengkap. Di antara Buddha memiliki 10 gelar telah lengkap. Nah, 10 gelar Buddha adalah Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Vidyacarana Sampana, Sugata, Lokavit, Anuttara, Puru Sadamya Sarata, Sasta Deva Manusyanam, Buddha Bhagavan. Inilah yang disebut 10 gelar. 10 gelar juga merupakan 10 kebajikan, harus layak untuk menerima persembahan, karena praktek kebajikannya telah sempurna atau cukup. Di kehidupan sebelumnya tiada hentinya untuk datang ke alam manusia, menggunakan sebab dan kondisi yang berbeda-beda, dan wujud penampilan yang berbeda. Di dalam kelahiran ke kelahiran, tiada hentinya untuk terus membimbing dan menyadarkan para makhluk. Jadi telah berkalpa-kalpa terakumulasi sebelumnya. Tiada hentinya untuk terus membina diri, tiada hentinya untuk mencerahkan diri sendiri, tiada hentinya membimbing yang lain, dan tiada hentinya berada di dalam kerumunan orang banyak. Inilah Buddha. Penyebab beliau bisa mencapai pencerahan itu disebabkan karena telah sepenuhnya dilengkapi dengan segala kebajikan. Karena waktunya sangat panjang, sangat lama, berkalpa-kalpa tak terbatas, yang disumbangsikan, yang dibimbing dan disadarkan tidak bisa dihitung lagi. Jadi beliau di setiap kelahiran selalu kebajikannya sempurna. Jadi puluhan ribu merepresentasikan maksud dari tidak terhingga dan tidak bisa dihitung. Arhat ataupun yang sering disebut yang layak diberikan persembahan, segala kebajikan telah lengkap dan sempurna. Jadi segala kebajikan sempurna, semua kebajikan telah sangat lengkap dan sempurna. Dengan adanya memiliki kebajikan ini, layak menerima persembahan dari manusia, dewa, dan 9 alam dharma daripada tingkatan bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha ke bawah. 9 alam dharma kita sering mengatakan 10 alam dharma, 4 alam makhluk suci, 6 alam samsara. Apakah kita bisa memahami semua ini? 10 alam dharma, 4 alam makhluk suci yang terdiri dari Sravaka, Pratyekya Buddha, Bodhisattva, dan Buddha.
6 alam samsara terdiri dari dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, binatang, dan asura. Ini disebut 6 alam samsara. Jadi segala kebajikan Buddha telah lengkap dan sempurna, sehingga layak menerima persembahan dari manusia, dewa, dan 9 alam dharma. Arti dari persembahan yang muncul dari rasa hormat dan kekaguman kita. Persembahan seperti ini ya, ada persembahan materi, persembahan rasa hormat, persembahan perbuatan benar. Dulu saya pernah berbagi kesan dengan semua orang ya, mengenai persembahan materi, sama seperti kita memberi hormat pada Buddha dengan menggunakan dupa, bunga, dan buah-buahan untuk mengutarakan kita sedang memberikan persembahan kepada Buddha. Nah, sebenarnya ketika kita mempersembahkan dupa, bunga, dan buah-buahan, di sekitarnya harus bersih. Sehingga di vihara harus ada petugas yang menjaga kebersihan aula Buddha. Ini juga merupakan persembahan berupa materi. Nah, selanjutnya adalah dengan tulus menghormati. Setiap pagi bukankah kita dengan penuh hormat bersujud kepada Buddha? Ini disebut persembahan rasa hormat. Yang paling penting adalah persembahan perbuatan benar. Persembahan perbuatan benar. Bagaimana Buddha mengajarkan Dharma, kita harus bisa menerima dan menegakkan dengan penuh hormat. Setiap kali Buddha selesai membabarkan sutra, semua orang merasa bersukacita. Kemudian mereka memberi hormat dan pergi. Ini adalah semua orang merasa bersukacita. Setelah mendengarnya, kita sangat bersukacita, bahkan kita bisa memahaminya. Setelah memahaminya, kita mempraktekkan dalam tindakan nyata. Beginilah caranya kita menunjukkan rasa hormat kita. 3 jenis persembahan, ada persembahan materi, persembahan rasa hormat, dan persembahan perbuatan benar. Sehingga terdapat 3 macam persembahan. Persembahan bukan hanya berupa barang materi yang berwujud, yaitu rasa hormat yang berasal dari dalam batin, saling menghargai, rasa hormat yang ada di dalam batin. Orang tidak bisa melihatnya, namun perlu mempraktekkannya dalam tindakan nyata, melakukan apa yang hendak Buddha hendaki. Buddha datang ke dunia dengan sebuah tujuan utama, membabarkan Dharma dan membimbing semua makhluk. Seberapa banyak yang akan mampu kita pahami, seberapa banyak yang mampu kita lakukan, dan dengan segera menyebarkan Dharma ini ke semua orang, sehingga semua orang juga bisa sama-sama bertemu dan mendengarkan Dharma, mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Ini barulah benar-benar sebuah persembahan yang dinamakan sebagai persembahan perbuatan benar. Berkegiatan persembahan pelatihan diri kemudian dinamakan sebagai Samyak Sambuddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Buddha adalah Sang Mahasadar di seluruh alam semesta. Tidak ada hal yang tidak beliau ketahui. Melakukan pencerahan sempurna yang tiada tara, dan itu adalah Samyak Sambuddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Samyak Sambuddha yang telah mencapai pencerahan sempurna, sempurna dan tiada tara. Apa yang tercerahkan? Bukan kita orang awam yang dapat mengatakan begitu saja ya. Buddha telah mencapai pencerahan sempurna. Apa yang sebenarnya Buddha ketahui? Sangatlah banyak. Segala dharma yang dipahami Buddha meliputi seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta yaitu 3000 maharibu dunia. Kita sekarang berada di dunia ini, di bumi ini, hanyalah sebagian kecil dari ribuan dunia. 1/1000 dari itu, 1 tata surya saja, maka dari itu kita di 1/1000 ini, dalam alam semesta tata surya yang sangat luas. Seberapa banyak yang dapat kita ketahui? Sekalipun kita memahami sepenuhnya segala sesuatu di bumi, tetapi kita hanya berada di dalam lingkup yang kecil. Dibandingkan dengan pandangan Buddha tentang 3000 maharibu dunia. Lihat,
Begitu luas dan mendalam prinsip kebenarannya, begitu tinggi, begitu dalam pencerahan sempurna semacam ini. Bukanlah yang dapat dipahami oleh kita orang awam. Kita sebagai manusia awam menjalani hidup dalam kebingungan dan ketidaktahuan. Dengan masa kehidupan yang singkat, hanya beberapa puluh tahun saja. Sebenarnya seberapa banyak yang dapat kita pahami, namun kita sangat beruntung dapat bertemu dengan Buddha Dharma. Jika kita mampu percaya dan dapat membangun keyakinan ini serta meyakini Dharma yang dibabarkan oleh Buddha, karena pencerahan Buddha adalah Samyak Sang Buddha, pencerahan yang sempurna, dan juga pencerahan sempurna yang tiada tara, Anuttara Samyak Sambodhi. Sebuah pencerahan yang benar-benar sangat luas dan tanpa batas. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati meyakini Dharma yang dibabarkan Buddha. Selanjutnya adalah Vidya Carana Sampana yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan, dilengkapi dengan 3 jenis pengetahuan atau Trividya. 1. Pengetahuan akan kehidupan lampau. 2. Pengetahuan akan samsara. 3. Pengetahuan akan cara melenyapkan segala noda batin. Apa yang disebut dengan 3 jenis pengetahuan? Kita sebagai manusia awam datang dan pergi di dunia ini sesuai dengan karma kita. Sebenarnya kita pada kehidupan lampau, karma apa yang telah kita perbuat? Mengapa kita memilih lahir di sini? Dari orang tua yang ini dan hidup di lingkungan yang seperti ini, serta bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Mengapa kita dapat bertemu dengan orang-orang yang seperti ini? Mengapa bisa demikian dan sebagainya? Sebenarnya mengapa kita berada di dalam kebingungan dan kita tidak mengetahuinya? Hal ini karena kita tidak memiliki. Sejak masa lalu, Buddha memahami apa itu sebab dan akibat. Di setiap kehidupan dan alam kehidupan yang beliau jalani, apa yang beliau tanam sebagai sebab dan apa yang beliau terima sebagai akibat. Dengan sebab akibat inilah Buddha datang ke dunia, barulah bisa menerima hasilnya. Beliau sangat jelas memahami bagaimana kita datang ke kehidupan ini, lalu bagaimana kita akan pergi. Di dalam siklus kehidupan dan kematian ini, kita juga tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu bagaimana kita lahir, bagaimana kita akan meninggal. Tidak tahu juga kapan kita akan meninggal. Itu sebabnya disebut ketidakkekalan. Buddha hanya bisa memberitahukan kita tentang ketidakkekalan ini. Sebenarnya ketika kita berbicara soal kehidupan masa lalu, 6 alam kehidupan, kita semua bertumimbal lahir di dalam 6 alam kehidupan ini. Buddha mengatakan kepada kita, bagaimana caranya agar kalian bisa lahir di alam surga, yaitu 10 kebajikan. Praktekkan 10 kebajikan, maka kalian akan lahir di alam surga. Bagaimana agar kalian bisa lahir di dalam dunia manusia? Jalankan 5 sila. Setiap orang harus menjaga 5 sila. Itu akan membuat terlahir menjadi manusia, agar tidak kehilangan kesempatan untuk hidup sebagai manusia. Jika 10 kebajikan tidak dapat dilengkapi dan 5 sila tidak dapat dijalankan, maka selanjutnya jatuh ke alam sura, neraka, dan alam binatang. Demikian terus berputar. Karena itu disebut pengetahuan akan kehidupan lampau. Nah, Buddha memiliki kebijaksanaan seperti ini. Kita manusia awam sangat jauh tertinggal, maka kita harus membangkitkan hati penuh penghormatan. Kita harus percaya, menerima, dan mempraktekkan. Barulah disebut persembahan. Kepada Buddha kita harus dengan tulus menghormati dan mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Kita harus sungguh menerima bagaimana Buddha membimbing kita menjalankan 10 kebajikan dan 5 sila, bahkan melampaui 10 kebajikan dan 5 sila, yaitu bersumbangsi tanpa pamrih. Inilah hati tanpa kemelekatan, hati tanpa kegelisahan.
Hati tanpa kegelisahan ini disebut pengetahuan akan cara melenyapkan segala noda batin. Kebocoran berarti kerisauan. Sudah jelas Dharma begitu baik, kita sudah mendengarnya. Tetapi setelah mendengar lalu bocor keluar lagi. Inilah manusia awam. Karena itu kita harus melenyapkan segala kekotoran batin, yaitu melenyapkan segala kerisauan, membersihkan kotoran batin, mensucikan noda dalam hati hingga benar-benar bersih, sehingga dalam hati kita tidak ada lagi kegelisahan. Ketika Dharma masuk ke dalam hati dan menetap di sana, keadaan ini disebut pengetahuan akan cara melenyapkan segala noda batin, dan ini disebut 3 jenis pengetahuan. Dilengkapi dengan 3 jenis pengetahuan, mampu memahami dengan jelas akan segala jalinan karma dari kehidupan sebelumnya pada diri sendiri dan orang lain, mencapai pembebasan paling akhir dari segala fenomena dharma dengan kebocoran, dan merealisasikan segala buah pencapaian tanpa kebocoran. Para bodhisattva sekalian, Buddha memiliki 10 kebajikan yang sempurna, bahkan kebajikannya sangat nyata dan jelas. Beliau datang untuk menuntun dan membimbing kita agar benar-benar memasuki jalan pencerahan yang benar. Kebajikannya yang nyata ini harus kita percaya dengan sungguh-sungguh. Dengan percaya kepada Buddha, barulah kita dapat menerima bimbingannya dan mengikuti arah yang beliau tunjukkan. Dengan demikian, kita dapat terbebas dari kebingungan menuju pencerahan. Inilah yang harusnya kita miliki. Oleh karena itu, 3 kebajikan telah sempurna dan 10 gelar telah lengkap. Adalah hal yang selama beberapa hari ini harus direnungkan. Setiap orang harus bersungguh hati menghayatinya, maka setiap saat harus bersungguh hati. Cảm ơn.